Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Yasirudin, NPM 20150044. Di sini saya sebagai moderator dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan kawan-kawan saya yaitu Halimah, Ajeng Finasti, dan Bella Sabila. Materi pertama akan disampaikan oleh kawan saya, Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Halimah, NPM 20150010. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 5 tentang kebudayaan dan masyarakat. A. Masalah dan pembatasan pengertian. Masyarakat adalah orang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya, tak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Sebagai wadah dan penduduknya, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal atau budi. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan. Berasal dari kata Latin coller, artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu coller kemudian kultur, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Pengertian kebudayaan menurut beberapa ahli. Menurut Bronislaw Malinowski, antropolog, kebudayaan adalah segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat, ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah pendapat ini disebut cultural determinism. Menurut Herskovits, kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut superorganik. Menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, ilmu sosial keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas masyarakat. Menurut Edward B. Taylor, menurut merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Seseorang sosiolog lebih menaruh perhatiannya pada perilaku sosial. Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebendaan atau kebendaan jasmani yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. B. Hubungan antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan dengan kebudayaan. Kebudayaan bahkan bukan hanya merupakan kekuatan dari luar diri manusia, tetapi bisa tertanam dalam kepribadian individu. Dengan demikian, kebudayaan merupakan kekuatan pembentuk pola sikap dan perilaku manusia dari luar dan dari dalam. Unsur paling sentral dalam suatu kebudayaan adalah nilai-nilai yang merupakan suatu konsepsi tentang apa yang benar atau salah, nilai moral, baik atau buruk, nilai etika, serta indah atau jelek, nilai estetika. Secara umum, kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengetahuan, gagasan, ide yang dimiliki oleh suatu kelompok manusia yang berfungsi sebagai pengarah bagi mereka yang menjadi warga kelompok itu dalam bersikap dan bertingkah laku. Karena berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku, maka pada dasarnya kebudayaan mempunyai kekuatan untuk memaksa pendukungnya untuk mematuhi segala pola acuan yang digariskan oleh kebudayaan itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dibaca oleh Ajeng Finasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ajeng Finasti, NPM 20150023. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Halimah, yaitu C. Sifat dan hakikat kebudayaan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.
Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menanggapnya diwariskan secara genetis. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika komunikasi dengan orang dari budaya lain itu terlihat dalam definisi budaya. Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Citra yang memaksa itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya, seperti individualisme kasar di Amerika, keselarasan individu dengan alam di Jepang, dan kepatuhan kolektif di Cina. Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian hidup mereka. Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda dengan yang lainnya, namun setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun itu. Sebelum berlanjut, ada baiknya jika kita memahami pengertian kebudayaan dan pentingnya kebudayaan itu sendiri. Yaitu yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati ketika habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan oleh tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan yang diterima atau ditolak, yang dilarang dan ada yang diizinkan. Dari beberapa uraian mengenai sifat hakikat kebudayaan di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya tersalur melalui perilaku manusia dan keberadaannya tetap eksis karena ada pelakunya yang mengisi dan budaya menentukan jalannya kehidupan manusia dan akan mempengaruhi aktivitas kehidupan dalam lingkungannya, termasuk di dalamnya tata cara untuk mencapai kekuasaan tertentu yang saling disebut dengan budaya politik yang dapat kita lihat melalui politik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu D, unsur-unsur kebudayaan. Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut meliputi yang pertama sistem bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem organisasi kemasyarakatan, yang keempat sistem teknologi, yang kelima sistem ekonomi, yang keenam sistem religi, yang ketujuh sistem kesenian. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bella Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bella Sabila, NPM 20150006. Izin melanjutkan materi kelompok kami. 1. Sistem bahasa. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, bahasa adalah suatu sistem tanda bunyi yang secara sukarela dipergunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Dikutip dari antropologi, mengungkap keragaman budaya. Menurut ilmu antropologi, bahasa adalah sistem perlambangan manusia, baik lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi satu sama lain. 2. Sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. 3. Sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ada dengan tujuan memudahkan dan mencapai tujuan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat pembagian-pembagian tertentu pada masyarakat tersebut. Sistem ini dibutuhkan manusia karena manusia punya kecenderungan untuk berkelompok sehingga manusia membentuk keluarga dan kelompok sosial lainnya yang lebih besar.
4. Sistem teknologi. Sistem teknologi mencakup peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi peralatan dan perlengkapan hidup manusia meliputi alat-alat produksi, senjata, wadah, pakaian dan perhiasan, makanan dan minuman, tempat berlindung dan perumahan, dan alat transportasi. 5. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi disebut juga sistem mata pencarian. Mata pencarian suatu masyarakat belum tentu sama dengan mata pencarian masyarakat lainnya. Contoh sistem mata pencarian adalah berburu dan meramu, bertani dan berternak. 6. Sistem religi. Sistem religi disebut juga kepercayaan adalah suatu sistem di mana manusia percaya terhadap suatu yang lebih tinggi darinya atau penciptanya. Religi dibutuhkan manusia terutama untuk menjawab ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan yang sulit diterima akal. Religi juga berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan penciptanya. Contoh, agama dan aliran kepercayaan. 7. Sistem kesenian. Kesenian adalah sarana manusia dalam mengekspresikan kebebasan dan kreativitasnya. Kesenian juga merujuk pada unsur keindahan yang berasal dari hati manusia. Contoh, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Baik, di sini saya akan meneruskan materi dari Bella Sabila. F. Kegunaan kebudayaan bagi manusia. Fungsi kebudayaan bagi manusia antara lain contohnya 1. Sebagai pedoman hidup masyarakat di daerah tersebut. 2. Sebagai ajang dalam mengembangkan dan menciptakan kreasi dari budaya yang dimiliki tanpa mengubah nilai dasar yang ada. 3. Sebagai media pendidikan atau media belajar, di mana kita bisa mempelajari kebudayaan tersebut, mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan mengetahui sejarahnya. 4. Meningkatkan sosialisasi antar masyarakat sehingga komunikasi yang terjalin bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan, toleransi, dan lebih saling menghargai. 5. Sebagai peraturan daerah seperti norma-norma adat yang hanya berlaku sesuatu daerah sehingga masyarakat patuh serta mudah diatur. 6. Sebagai pembeda atau ciri khas dari suatu daerah dengan daerah lain yang menandakan bahwa daerah tersebut memiliki keunikannya sendiri. G. Perubahan kebudayaan. Secara umum, perubahan kebudayaan merupakan perubahan dalam sistem yang menyangkut ide dalam kehidupan masyarakat. Perubahan kebudayaan juga dapat dikatakan sebagai terjadinya kondisi ketidaksesuaian antar unsur-unsur budaya yang ada dan akhirnya menciptakan keadaan yang tidak serasi bagi kehidupan. Perubahan kebudayaan sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam proses tata sosial dalam masyarakat, di mana perubahan kebudayaan ini dapat berlangsung dengan sangat cepat ataupun lambat dan umumnya sangat tidak bisa disadari oleh masyarakat dalam sebuah negara. H. Disintegrasi kebudayaan. Akhir-akhir ini terlihat semacam isyarat yang mengarah kepada kemungkinan akan terjadinya disintegrasi dalam kehidupan bangsa. Sejumlah orang Aceh dan Papua secara transparan telah menunjukkan keinginannya untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadikan negara mandiri yang merdeka. Pada awal kemerdekaan, dengan mengarahkan segala potensi yang ada padanya, masyarakat Aceh telah menunjukkan dukungan mutlak terhadap kemerdekaan yang diproklamasikan Bung Karno dan Bung Hatta. Dengan mengumpulkan harta benda rakyat, membeli dan menyerahkan sebuah pesawat terbang yang diberi nama Seulawah menjadi milik negara yang baru merdeka itu. Ini adalah pesawat terbang pertama yang dimiliki negara ini. Begitu pula masyarakat Papua yang memilih menjadi bagian dari Republik Indonesia pada awal 1960-an. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.